saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini sebagai renungan malam diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-43. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, selamat malam Tuhan. Pada malam hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15 ayat 43. Hadirlah Tuhan dalam renungan malam pada malam hari ini, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dan menjadi bekal dalam kehidupan kami, supaya iman kami semakin teguhkan untuk mempercayai, meyakini bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat kami yang hidup dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Beginilah firman Tuhan bagi kita, 1 Korintus 15 ayat 43. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Saya ulangi. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari cukup singkat, namun perkenankanlah kami memberikan judul bagi kita dengan judul Percayalah kebangkitan Kristus, peroleh keselamatan. Percayalah kebangkitan Kristus, peroleh keselamatan. Kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 43 yang barusan kita baca dan Bapak Ibu dengar cukup pendek, satu ayat saja, hanya terdiri dari 12 suku kata. Malam ini firman Tuhan yang kita sudah baca dan dengar tersebut memberikan sebuah pesan iman yang sangat penting, terutama bagi kita orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Sebelum saya melanjutkan renungan pada malam hari ini, ada sebuah pertanyaan sederhana yang mau disampaikan kepada saya, ibu, bapak, saudara-saudara yang menonton renungan pada malam hari ini. Apa itu pertanyaannya? Apakah saya, Anda semua percaya bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati? Bahwa Ia telah mengalahkan maut? Apabila masih ada keraguan dalam diri kita, kalau masih ada, saya menyarankan sebaiknya kita segera berdoa, meminta pertolongan Tuhan, meminta pembaharuan dari Tuhan, bertobat, meminta Tuhan memberikan pencerahan bagi kita. Datangi para hamba Tuhan di gereja kita masing-masing untuk mendapatkan pembekalan lebih lanjut akan firman Tuhan. Maksud saya menyampaikan pertanyaan ini bukan ingin menjengkal kepercayaan Bapak, Ibu, saudara-saudara kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang sudah kita yakini selama ini. Tetapi firman Tuhan malam hari ini mau mengajarkan kepada kita, apakah imanmu telah yakin dan benar-benar percaya bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati? Kemudian Kristus naik ke surga. Setiap ibadah minggu kita selalu mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus.
dan seterusnya. Itulah yang setiap minggu kita ucapkan dan kita janjikan kepada Tuhan sebagai pengakuan iman rasuli kita. Kalau selama ini realisasi itu ada di dalam hidup kita dan masih ada keraguan, bahkan tidak paham sama sekali, hanya bisa mengucapkan dan sudah menjadi rutinitas belaka, maka sia-sialah hidup kita selama ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mulut kita ini hanya sekedar mengucapkan tanpa memahami, bahkan meresapi di dalam hati dan pikiran kita sebagai wujud bukti keimanan kita bahwa benar adanya Yesus Kristus sudah mati, kemudian ia bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kalau Anda semua masih mendengarkan renungan pada malam hari ini, saya mengajak, mari kita kuatkan iman kita. Yakin melalui firman Tuhan yang kita sudah baca pada malam hari ini akan membawa kita kepada pemahaman yang lebih baik akan keselamatan yang dari Kristus, lebih sempurna lagi melalui pertolongan Tuhan dan Roh Kudus Tuhan. Difirmankan, ditaburkan dalam kehinaan dan dibangkitkan dalam kemuliaan. Artinya, tubuh dunia yang hina ini cepat atau lambat akan mati dan busuk, kembali menjadi tanah dan debu, karena memang berasal dari dunia ini. Tetapi karena iman percaya kita bahwa Yesus Kristus telah mengalahkan kematian dan bangkit, maka yakinlah Tuhan akan memberikan tubuh sorgawi, tubuh kemuliaan, tubuh rohani yang berasal dari sorga, yang tidak akan pernah busuk atau hancur oleh karena apapun juga. Janji Kristus ini nyata bagi kita orang percaya. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 20-21 difirmankan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, difirmankan juga, ditaburkan dalam kelemahan, tetapi dibangkitkan dalam kekuatan. Sebagai manusia, tubuh dunia Yesus Kristus telah disalibkan dan dikuburkan, dan itu seperti menunjukkan sebuah kelemahan, ketidakberdayaan. Tetapi sesungguhnya itu adalah rencana agung Allah untuk menunjukkan kepada umat manusia, meskipun disalibkan kemudian ia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga ia bangkit dari dunia orang mati. Kematian dunia telah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Secara langsung Kristus mempertontonkan kepada kita semua manusia bahwa kematian tidak bisa mengalahkan keesaannya sebagai Allah. Kemudian ia naik ke sorga. Kurang lebih 17 hari lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan orang mati dimaknai sebagai tubuh duniawi yang akan binasa, membusuk dan hancur. Kemudian Allah Bapa dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus akan membangkitkan kita orang-orang yang percaya kepadanya dari kematian itu dan tidak akan binasa, memperoleh tubuh sorgawi, tubuh kemuliaan yang berasal dari sorga. Bukan tubuh yang berbentuk daging dan fana ini, tetapi tubuh yang sudah diisi oleh Roh Allah di dalamnya. Itulah sebabnya Rasul Paulus menyatakan dalam firman Tuhan ini juga kepada jemaat di Roma, agar mereka terus hidup dalam Tuhan dan melakukan pertobatan. Sebab di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu terang manusia. Roma 1 ayat 4. Termasuk juga penggembalaan kepada jemaat di kota Korintus.
maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah dikalahkan maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Itulah penggembalaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus ayat 54b sampai 55 dan ayat 58. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah renungan yang indah pagi kita pada malam hari ini. Firman Tuhan yang penting selalu untuk kita ingat. Percayalah saja kepada Tuhan Yesus Kristus. Berdirilah teguh dalam Tuhan. Jangan goyahkan iman percaya kepada Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang telah bangkit dan naik ke surga mengalahkan kematian. Bergiatlah selalu dalam pekerjaan yang menyukakan hati Tuhan. Lakukanlah persekutuan bersama dengan semua saudara seiman di dalam setiap kesempatan yang ada dan kita miliki selama kita hidup. Bertobatlah dari segala dosa-dosa kita, agar keselamatan itu tetap menjadi milik kita. Tubuh surgawi, kehidupan kedua kelak bersama Tuhan di surga adalah tujuan utama kita, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Karena itu adalah hasil iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini kami harapkan boleh memperkuat iman kita, semakin kokoh percaya bahwa kebangkitan Kristus, dengannya kita memperoleh keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh indah Tuhan, terima kasih pada malam hari ini. Kebangkitan Tuhan dari antara orang mati dan naik ke surga memproklamirkan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan memperoleh keselamatan dan hidup kekal kelak bersama dengan Tuhan di surga. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang indah pada malam hari ini menjadi bekal dalam kehidupan kami, supaya kami tetap kokoh bersanding kepada Tuhan dan mempertaruhkan hidup kami hanya dengar-dengaran kepada Tuhan saja. Inilah renungan kami pada malam hari ini Tuhan. Kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita.